Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikdar Robani dengan NPM 23011102007 akan menjelaskan komoditas udang Venem. Poin-poinnya yaitu yang pertama teknologi dan wadah budidaya, yang kedua kelayakan kualitas air, yang ketiga studi kelayakan lokasi, dan yang terakhir adalah lokasi dan produksi. Nah, yang pertama saya akan membahas teknologi dan wadah budidaya. Teknologi yang digunakan dalam budidaya udang Venem yaitu menggunakan teknologi micro bubble dan RAS, Resting to Aquaculture System. Teknologi ini bisa dikembangkan di lahan dengan kepadatan lebih dari 1000 ekor per meter kubik dan ultra intensif yang bisa menghasilkan produksi udang menjadi lebih baik dan lebih banyak. Yang kedua, wadah budidaya udang Venem. Yang digunakan untuk budidaya udang Venem adalah tambak. Tambak intensif mempunyai luas petakan yang lebih kecil dari tambak ekstensif dan semi-intensif, yaitu sekitar 0,4 sampai 0,5 ha, dengan tujuan untuk mempermudah kontrol penggantian air, pemberian pakan, pembersihan kotoran, dan sebagainya. 2. Kelayakan kualitas air. Parameter oceanografi yaitu suhu yang baik untuk budidaya yaitu 25 Celcius sampai 30 Celcius. Suhu optimum pertumbuhan udang Venem yaitu 26 derajat Celcius sampai 32 derajat. Sangat berpengaruh terhadap aktivitas fotosintesis fisiologis organisme, kelarutan partikel-partikel, sifat-sifat kimia dan biologi. Yang selanjutnya pH. Nilai pH yang baik untuk budidaya udang secara intensif berkisar 7,4 sampai 8. Optimum adalah 8,0. pH di suatu perairan dapat dijadikan indikator dari adanya ketersediaan unsur-unsur kimia dan unsur-unsur hara yang sangat bermanfaat bagi kehidupan vegetasi dan akuatik. Oksigen. pH di suatu perairan dapat dijadikan indikator dari adanya ketersediaan unsur-unsur kimia dan unsur-unsur hara yang sangat bermanfaat bagi kehidupan vegetasi dan akuatik. Yang selanjutnya adalah oksigen terlarut atau DO. DO dibutuhkan untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. DO berperan dalam mendekomposisi limbah organik di badan air. Oksigen optimum untuk budidaya udang ialah 3-6 mg per liter. Yang selanjutnya adalah salinitas. Udang dan ikan dapat tumbuh dengan optimal pada kisaran salinitas 15-25 ppt. Pada dasarnya udang dan ikan yang dibudidaya dalam tambak memiliki salinitas rendah. Salinitas terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan organisme budidaya, bahkan apabila berlangsung terus-menerus dapat mengakibatkan kematian. Yang selanjutnya adalah metode pengamatan kualitas air di dalam tambak. Teknologi Integrated Multitropic Aquaculture (IMETA) yang variabel pengamatannya meliputi oksigen terlarut, suhu, pH, dan salinitas diukur secara in situ dengan menggunakan deometer. Menurut APH tahun 2005, Boy 1995. Studi kelayakan lokasi. Pengamatan dan pengambilan sampel di lapangan berdasarkan metode transect dengan menemukan titik-titik pengamatan yang dianggap mewakili daerah yang disurvei berdasarkan kondisi lahan dan tingkat keseragaman lahan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kualitas air yang diamati meliputi salinitas, suhu, pH, oksigen terlarut, NO2, NH4, NO3, PO4, FF, padatan tersuspensi total, dan bahan organik total. Faktor penunjang yang diamati meliputi ketersediaan jalan hingga lokasi, listrik, tenaga kerja, kemudahan memperoleh sarana produksi tambak, keamanan, dan pasar. Data sekunder berupa peta dasar digital lokasi penelitian. Dan yang terakhir adalah lokasi dan produksi. Total produksi tahunan udang di Indonesia yaitu pada tahun 2018 sebanyak 932.698 ton. Tahun 2019 sebanyak 261.26121 ton. Tahun 2020 sebanyak 378.475.72 ton. Provinsi dengan produksi udang terbanyak yaitu Nusa Tenggara Barat.
Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.